Nah ini apa si Muller pas dia lagi masuk ke timnas dipakai-pakainya dia nendang penalti kadang-kadang. Tapi setelah dia menolak Liverpool, Emang itu pernah nggak dikasih lagi, nggak dikasih job lagi. nolak Liverpool Emang lagi dia tahu. Mulai Roy, gue pikir Werner ngomongnya. Udah gila nih. Yo sobat bacot. Wih rekaman. Main apa sih? Ini gue mau ngajakin teman gue dulu. Apaan? Biar download game MPL Fantasi. Oh alah. Udah mainin kan? Udah. Udah. Terus lu ngajakin siapa? Temen gua, namanya Alan. Alan. Alan Seher. Alan Seher. Piston. Iya makanya dia tuh seneng banget kan ini apa namanya? Oh iya, kasih tauin. Nih, Main MPL Fantasi biar dia juga bisa dapat berlian kemenangan, bisa ngelatih temen-temennya, bisa bayar listrik, bisa bayar pulsa. Ini semuanya gua ini udah gua sampein, tenang. Tapi ini gimana? Ini kita rekaman dulu, Cak. Oh iya. Oke, ini udah balas. Oke. Ya. Halo sobat Bajo. Jumpa lagi dengan kita dengan gua Raka sama Mas Bayu. Tuan Biasa aja dong. Rupanya gitu banget. Nah, di video kali ini kita mau membahas Mega Big Trophy. Mega Big Trophy. Pertandingan apa coba? Pertandingan antara Portugal melawan Jerman. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ini kayaknya ada yang halu nih. Apa sih itu Mega Big Trophy gitu kan? Jangan Mega Big Trophy dulu, kita jelasin dulu nih MPL Fantasi. Awal mulanya Mega Big Trophy ini apa kita mau jelasin dulu. Nah, jadi kita mau ngajak para bacoters dan para teman-teman yang lain, ayo download MPL Fantasi. Caranya mudah. Cukup masuk di link id.mpl.live/fantasy. Nah, di situ lu masuk langsung ke websitenya. Ada kotak hijau tulisannya download sekarang. Itu tinggal lu download tekan klik. Nah, itu udah unduh aplikasi. Nah, alasannya kenapa lu harus download itu ada 3 alasan. Tapi sebelumnya gua mau kasih tahu dulu, MPL Fantasi itu apa sih? Apa? Jelasin coba. MPL Fantasi adalah permainan atau game fantasy yang mengandalkan analisa dan juga lu bisa menerapkan strategi lu untuk memenangkan berlian kemenangan. Jadi strategi apa yang kita susun dan apa yang kita pilih. Jadi ini tentang sepak bola. Lu milih pemain dalam satu pertandingan. Ya. Dan lu susun tim lu di situ. Iya, susun 11 pemain dalam satu tim dengan kredit skor 100. Jadi lu dikasih budget 100. Terus lu nyusun pemainnya, ada harga-harganya tuh. Nah, poinnya itu yang lu dapatkan di tim lu itu berdasarkan dari poin yang kejadian nyata. Jadi nyambung. Jadi ada 3 alasan kenapa lu harus download game seru ini. Betul. Yang pertama adalah karena di MPL Fantasi itu tidak hanya satu liga saja. Itu terdiri dari berbagai macam liga besar dunia. Nah, terus pasti pada nanya, ya percuma liga besar dunia juga lagi pada libur. Jadi tenang. Yang paling dekat ini adalah Euro, itu juga hadir di MPL Fantasi. Tunggu apa lagi? Lu harus download. Itu alasan yang pertama. Gak akan kehabisan lu pertandingan. Lu mau main apa ya? Ada semua pertandingan. Alasan yang kedua, kenapa lu harus mainin? Orang kan kalau berkompetisi pasti berharap ada hadiah gitu. Iya. Selain penghargaan pasti ada hadiah gitu. Gua butuh hadiahnya apa? Hadiahnya berupa berlian kemenangan. Nah, yang disebutin tadi sama Mas Raka. Nah, alasan yang kedua ini nyambung nih. Karena berlian kemenangan yang lu dapat nggak perlu nungguin sebulan, setahun, setengah musim gitu. Nggak perlu. Berarti nggak digantungin. 90 menit selesai. Berarti nggak digantungin kan? Kagak digantungin. Langsung kan? Iya, biasanya gue digantung gitu. Oh, biasa digantung ya. Sabar ya. Nggak enak. Jadi ini langsung 1 menit. Langsung. Langsung.
Nggak pakai lu berharap cemas gue beneran menang enggak. Kalau lu menang langsung ditransfer. Jadi hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Bisa dicairkan di mana? Ini yang menarik nih. Yang menariknya adalah berlian kemenangan yang lu dapat bisa lu konversikan untuk menjadi saldo GoPay ataupun saldo link aja. Berarti gue bisa ngopi-ngopi. Ngopi bisa. Mau apa? Beli listrik lu token udah nit gitu kan akhir bulan bisa. Terus motor gua rusak kemarin. Motor lu rusak. Bisa naik Gojek. Bisa. Iya. Terus gebetan belum lu balas kan WA-nya kan, kuota lu habis bisa. Anjir kok. Gue ya tegang gitu. Jadi banyak banget manfaatnya lu mainin game MPL Fantasi, menangkan dan rasakan manfaatnya banyak. Terus kalau misalkan lu bilang gimana sih cara menempatkan berlian kemenangan yang banyak? Nah, ini nyambung yang tadi nih. Ini caranya gimana? Lu pilih kategori Mega Big Trophy yang hadiahnya itu ribuan berlian kemenangan. Dan satu berlian kemenangan kan harganya Rp200, setara dengan Rp200. Saat lo memenangkan Mega Big Trophy 1.000 lah, taruhlah 1.000 lo memenangkan berlian kemenangan, masih 200.000 lo dapatkan dalam waktu 90 menit. Pertandingan selesai dapat 200.000. Wah gila, langsung bisa buat lu 90 menit hasil analisa lu bisa modalin token listrik lu sebulan. Iya. Terus menarik nih. Ini alasan ketiga. Iya. Lu udah nyusun tim, lu udah milih pemain. Nah, sudah saatnya. Yang ketiga adalah lu lebih seru nonton bolanya. Kenapa? Lebih seru. Karena yang lu pilih itu atas pilihan lu sendiri. Betul. Yang lu tonton sendiri itu kan pemain yang lu pilih sendiri gitu. Lu analisa sendiri, lu tentukan strateginya, menangkan hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Mengaku pencinta bola tapi belum punya MPL Fantasi, jangan. Kalian belum mencintai bola sebetulnya. Download sekarang, ya. Tadi linknya udah kita kasih. Terus ini menarik nih dari MPL Fantasi. MPL Mobile Premier League MPL. Ya, MPL. Nah, kalau kita puyeng dalam pemilihan pemain, lu coba refreshing dulu. Karena di MPL ini betul. Di MPL ini gamenya. Iya, gak cuma fantasi football doang. Ada catur. Sama puyeng kalau gua. Jangan puyeng ya. Catur nggak jadi. Ada catur tapi. Emang kalau orang-orang kayak Pak ini jangan main catur lah. Kasihan ya udah. Yang jago-jago aja. Tapi kalau lu suka main catur, ada catur. Ada fruit slice. Iya. Terus banyak banget gamenya. Jadi biliar juga ada. Jadi kalau lu pusing, gua mikirin menganalisa pemain, mainin aja game yang lain, dan di game yang lain juga lu bisa mendapatkan berlian kemenangan. Jadi nggak hanya MPL Fantasi ini yang punya berlian kemenangan. Betul. Game lainnya juga punya yang di MPL. Jadi makanya lu harus download MPL. Lu mau main fantasi, lu mau main catur, lu mau main biliar, apa aja, lu bisa mendapatkan berlian kemenangan gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak banget. Jadi udah cukup jelas, kita udah jelaskan tadi. Masuk linknya, betul, klik enter, unduh aplikasinya sekarang. Terus juga bisa registrasi dengan bikin akun sendiri ataupun lu langsung konekin dengan Google lu, Gmail lu gitu. Atau akun Gojek juga bisa. Jadi ya udahlah, gampang, tinggal download, langsung lu mau login pakai apapun bisa. Menangkan berlian kemenangan bisa dipakai buat apa aja. Hidup lu nikmat, coy. Pantesan sekarang ini jauh lebih happy gitu, lebih fun. Gue masih ingat di episode 1 MPL Fantasi yang kita mainkan itu kan yang ngajak robot kan, lu suram aja. Soalnya bolanya udahan kan, ternyata ada. Ini nih, sekarang kita mau bahas tentang Mega Big Trophy. Apa tadi lawan apa? Portugal versus Jerman. Pasti ada bacoters atau teman-teman kita menanya, ini caranya gimana nih? Buat masuk di MPL Fantasinya gimana? Jadi, lu buka kan gamenya. Lu udah login nih. Terus langsung pilih tuh di bagian bawah, itu ada opsi fantasi. Nah, klik fantasi, keluar tuh, push.
pertandingan banyak banget. Yoi. Nah, tinggal lu scroll tuh, lu cari yang Mega Big Trophy. Nah, yang sekarang mau kita bahas itu adalah Portugal versus Jerman. Itu ada di paling bawah kalau sekarang ya, kondisi kita rekaman sekarang. Jadi tinggal lu pilih pertandingannya. Kemudian itu nanti akan setelah lu klik akan muncul pemilihan pemain. Betul. Lu diberikan 100 credit point untuk memilih 11 pemain yang akan lu mainkan. Oke, cekidot. Sekarang kita udah mau mulai dari dari posisi kiper dulu. Oh, oke, siap. Kiper kita ada Manuel Neuer. Dari tadi dia diem aja nih, makan apa gimana? Nggak, dia menghilang. Oh, ngilang. Honor lu kurang. Kurang. Iya nih, gue pengen nginget lagi main MPL. Wah, itu ternyata memang seru banget sih. Gue belum nyobain yang game-game yang lainnya tuh, baru main fantasinya. Makanya gue dia bukan karena orangnya kurang. Lagi mainin yang lain gitu. Tapi dapat duitnya udah dari berlian kemenangan. Gitu. Lu diam-diam kampret ya. Diam-diam main dia. Kita ngomong cari duit dia. Oke, ini yang lu mau mainin, kita pilih juga. Ini gimana, Pak? Jelasin dulu. Di posisi kiper, kita ada Neuer. Tunggu dulu. Kita pilih formasi 3-4-3. 3-4-3 untuk match kali ini. Neuer gimana, Bay? Neuer. Kita pilih, sebenarnya kan pilihannya antara Neuer atau kipernya Portugal, Patricio kan. Dan di laga kali ini, gue yakin sih yang clean sheet bakal Jerman. Ya, karena efek juga tuan rumah dan Jerman pertahanannya menurut gue lebih baik daripada Portugal. Dan kipernya pun lebih jago si Neuer ini. Walaupun udah tua, umur 35, tapi dia tetap jadi tua ya? Sama sih. Iya. Dan juga si Neuer ini tipenya dia distributing bola. Benar. Ya kan di MPL kan poin distributing bola kan juga ada kan. Jadi itulah alasannya kenapa kita ngambil Manuel Neuer. Nah, kemudian ke back. Yang pertama itu ada back dari Portugal. Kita ambil Joao Cancelo. Back sayap dari Portugal. Kalau Joao Cancelo memang dapat musim yang bagus ya di Manchester City. Dia 27 pertandingan bermain, nyetak 2 gol dan 3 assist. Apalagi kemarin pas yang terakhir kan uji coba sempat 1 gol dan 1 assist kan. Back yang paling menyerang di Portugal menurut gua ya Joao Cancelo. Sedangkan nasibnya si Guerrero kan belum tahu kan dia bakal dipasang untuk back kiri atau enggak. Si Cancelo ini dia lagi on fire-nya di umur sekarang ini. Jadi untuk potensi maju dan assist gitu oke banget sih. Oke, next ada Rudiger. Wah, mana Chelsea? Back gua nih. Rudiger ya tembok Berlin lah di Chelsea. Dan juga beberapa kali di Chelsea dia bisa memberikan true pass yang bagus untuk pemain-pemain depan. Dan dia punya aerial duel yang bagus, terutama nanti untuk corner kick, attacking corner kick, dia bisa punya potensi mencetak gol. Dan juga tadi alasannya mirip sama yang Neuer tadi, kemungkinan Jerman untuk clean sheet ini tinggi gitu lawan Portugal. Jadi Antonio Rudiger back yang menyegel, istilahnya kita bisa bilang dia sudah menyegel satu posisi di belakang. Jadi inilah Rudiger yang kita ambil. Rudiger masyarakat ini selain bacotin dia juga agennya Rudiger gitu. Mengagum-agumkan Rudiger. Rudiger ini ada gua awalnya juga agak ragu ya di Jerman. Dia kan kelihatannya kecil karena tinggi. Gimana sih tangannya panjang gitu kan dia kan? Panjang ring gitu kan. Iya, kelihatannya itu kecil tapi ternyata dia gede anjir, 190 gedenya sama kayak Van Dijk ternyata. Dia ternyata gede dan awal musim dia kehilangan tempat. Terus ternyata Tuchel mungkin ada Germany relationship kan. Germany Malaysia. Iya, jadi dipercaya dan jadi back tengah yang ngisi posisi kiri karena kan dia kan kidal ya. Dan untuk dia nggak kidal sebenarnya. Oh, dia nggak kidal ya? Tapi kuat kan kirinya ya? Kadal dia sebenarnya. Iya, tapi kirinya kuat. Dan dia nih untuk bola nggak kidal berarti kadal. Kampret.
Dan dia nih kalau untuk bola mati, corner dan set piece bisa tiba-tiba nyetak gol. Jadi kita ngambil si Anthony Rudiger. Oke, kemudian ada Gosen. 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 Ini kirim barang apaan? Gosen. Ini kurir ya? Gimana Ini- Mas Kurir ini? Baik. Selain dia siap delivery, dia juga Emang bener aja. ya Asis. selain siap delivery juga si Gosen ini kita tahu di Atalanta ini dia mainnya mengerikan loh. Dia walaupun back tapi dia tuh sering maju jadi midfielder. Di Jerman dengan formasi 5 back dia menjadi tumpuan sih buat serangan di sebelah kiri. Karena kan kirinya penyerangnya si Gnabry. Biasanya Gnabry bakal ke tengah. Dia yang bakal nyisir. Iya. Dan gua rindu banget sih. Cutback ya? Iya, Jerman punya back kiri menyerang gini. Yang terakhir kan si Jonas Hector. Akhirnya kita punya lagi si Robin Gosens. Si Robin Gosens ini Dia nationality-nya Bayu udah jadi Jerman banget saudara gua. Kita punya Bayu. Tahu nggak bayangin dia di Atalanta bermain 30 kali, ya kan? Nyetak gol itu 11 kali 6 assist. Back loh. 11 gol. 11 gol anjir. Wow. Si Greenwood juga kayaknya nggak sampai segitu. Nggak Mi ya? Beda tipis sama Werner, Jack. Oh ya, Mamer. Tapi Greenwood sama Werner harus jadi back dulu, Bay. Dan Robin Gosens ini Oke, next. bahaya. Iya, makanya kita ambil ya. Ada juniornya Bayu di kampus. Diogo Jota gimana, Bay? Awalnya gue kira dia nggak dapat tempat. Karena kan ada si Felix sama si Bernardo Silva kan. Ternyata dia dipasang. Gue ngelihat kenapa dia dipasang karena dia lebih eksplosif di sebelah kiri. Maksudnya tuh mainnya meledak gitu. Kencang, sutannya juga kencang, bagus. Kalau Felixnya lebih unik ya, maksudnya tuh ya stylish lah. Di si Diogo Jota ini di Liverpool dia bermain kan sempat cedera tuh. Dia di Liverpool bermain 12 kali 9 gol dan 7 kali itu masuk sebagai substitusi loh. 7 kali masuk sebagai substitusi 9 gol. Tapi gaya mainnya di Portugal versus gaya main dia di Liverpool gimana? Sama. Di adopsinya sama pelatihnya Santos ya, pelatihnya Portugal, lupa gue. Santos Ya, itu di aplikasinya sama. Dia sebagai penyerang kiri yang eksplosif, pokoknya nendang, dapat bola tendang gitu. Next ada Bruno Fernandes. Kasih tahu nih. Fernandes saya di Portugal. Apa? Bruno ini masih bisa jadi andalan di lini tengah Portugal juga ya. Bisa melayani Cristiano Ronaldo ya. Walaupun memang servisnya udah diambil semua sama Ronaldo Ya. untuk yang free kick ya sama penalti. Cuma tidak menutup kemungkinan Bruno bisa menyumbangkan assist dalam pertandingan ini. Ya karena secara play pun Bruno Fernandes punya permainan yang bagus, determinasi juga yang tinggi, stamina-nya juga oke, dan juga punya visi bermain yang bagus. Passing-passingnya oke. Terus kan dia datang ke Ure ini dengan feeling yang bagus juga menurut gua gitu. Kemarin kan meledak juga di Premier League. Oke, ya betul. Oke, nggak usah lama-lama di sini. Udah lanjut si ini nih, Bang Gimik. Nembak-nembak Iya, gini. Jin Kimmich. Gini. Kimmich ini Joshua. suka bergimik kayak. Gimana? Si Kimmich kan memang dia awalnya bek kanan. Terus beberapa tahun terakhir ditaruh di DMF. Ya kayak Philip Lahm dulu lah, ditaruh di DMF. Tapi karena Jerman kekurangan pemain bek kanan dan banyak pemain tengah, Kimmich diaplikasikan oleh si Joachim Low menjadi bek kanan lagi. Oh. Ya. Jadi sekarang posisinya di kanan. Bek kanan bakal dipasang sama si Joachim Low kalau menurut analisa gua. Karena buat mengantisipasi serangan dari si Lucas Hernandez juga kan. Si Kimmich nih cepat dan dia delivery bolanya tuh untuk early cross tuh bagus banget. Selain itu dia juga ngambil bola mati. Untuk bola mati yang jauh sama si corner ya. Si Kimmich nih bagus. Dia di Bundesliga 25 kali penampilan, 4 gol dan 10 assist.
Wah, GG. Asisnya ngeri. Ngeri ya. Ya. Oke, Terus terakhir di midfielder ada Gundogan. Ilkay Gundogan. Ya tahu sendiri lah dari pemain Manchester City, saat Kevin De Bruyne cedera, dia bisa step up, bisa menjadi tumpuan serangan dan tumpuan golnya si City gitu. Dan gua rasa juga pelatihnya Jerman bakal memberikan peran khusus di pertandingan ini. Iya bisa. Gundogan ini sebenarnya pemain yang serba bisa ya. Dia sebagai holding midfielder bisa, kreatif bisa, false nine juga bisa, pernah dicoba di City gitu. Jadi sebenarnya dia pemain serba bisa yang dimana kita tahu kalau pemain serba bisa dia akan bisa kreativitasnya jalan gitu. Bener. Masih pemain langka sih orang kayak begini. Iya. Oke, kita lanjut ke 3 striker kita. Nah yang pertama ada Cristiano Ronaldo. Portugal ya, siapa lagi kalau nggak Cristiano Ronaldo. Tapi di umur yang sekarang kita masih optimis ya untuk Optimis. Ronaldo. Karena memang Ronaldo sendiri itu sudah sekarang ya 2 musim terakhir ini saat dia main di Juventus lah, dia lebih main di central forward, jadi central forward, nggak jadi winger lagi, nggak terlalu banyak lari-lari. Dan kita tahu Ronaldo itu punya finishing yang menakutkan, baik kaki kanan, kaki kiri, kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi di umur yang sekarang Ronaldo ini loh menjadi top skor di Liga Italia tuh Dengan penaltinya sih tetap. masa sih. Iya, penaltinya banyak. Tapi lo ada alasan yang nyeleneh yang lain nggak, Bay? Kalau gua ngelihat kemarin si Ronaldo ini dia dapat bola shoot. Kayaknya memang ngejaga staminanya dia. Dia nggak mau banyak lari. Dia lebih banyak untuk shooting dan heading sih. Dan Ronaldo ini tipe Tapi dia terarah kalau kita mah. Kena emosi. Si Ronaldo ini tipe pemain big match banget sih. Kalau gue lihat dia sangat berpengaruh besar ya, big game player. Malah lebih besar motivasinya dibandingkan Messi, Harry Kane gitu. Kalau gue lihat si Ronaldo ini, dia untuk big match bisa sangat berbahaya. Nah, udah penyerang yang kedua kita ada top scorernya Jerman di friendly kemarin. Gnabry. Serge Gnabry, dia posisinya di Jerman bakal jadi striker, false nine lah disebutnya lah. Walaupun di kelihatan di atas kertas dia bakal di belakangnya Muller, tapi dia yang jadi false nine-nya. Dia walaupun bocil-bocil kecil begini, tapi fisiknya bagus tuh, dan shootnya tuh bagus tuh. Gue nginget kayak Aguero waktu masih muda si Gnabry ini. Dia main di Bundesliga tuh 20 kali, golnya tuh 10, 2 assist. Tapi dia mematikannya itu malah di negara. Kalau di Munchen kan ya dia banyak nyayap kan, tapi kalau di Jerman dia start 20 kali, nyetak gol 15 kali. Oke, next. Nih, ada nih. Idola Bayu. The best rounded tour in the world right now. Jelasin Thomas Muller gimana, Bay? Thomas Sebagai Muller, agennya Muller gimana nih? jagoan gua lupa lagi pakai bajunya anjir. Lupa gua. Iya, gimana sih? Nanti next video aja, lu mau videonya. Thomas Muller ini jagoan gua, dan gua seneng banget dia dipanggil lagi ya sama si Joachim Löw. Lihat Jerman tanpa dia 2 tahun ini. Kelihatan banget kan nggak ada koordinasinya di depan. Thomas Muller ini jagonya, dia bisa ngasih sebagai tangan kanannya si Joachim Löw, makanya dia dipanggil lagi. Dan dia tipenya tuh sekarang udah nggak terlalu banyak nge-assist sih. Dia banyak assist. Bayangin aja 31 pertandingan yang diikutin di Bundesliga, dia 11 gol, 18 assist. Dan gue sukanya dia pinter nih. Dia cepat enggak? Iya, cepat enggak. Shootnya terlalu bagus, headingnya terlalu bagus, tapi nyari ruangnya itu pinter. Space interpreter disebutnya. Bagus ya. Dia emang biasanya itu mencetak gol tuh kayak crossing set. Tiba-tiba ada Orang dia. pertama lewat, tiba-tiba ada Muller sendirian. Iya. Munchen baik sih emang dia. Dan gue rasa bakal itu yang dilakukan oleh Jerman, early cross, dan Muller nih ngambil space di antara back-back itu, karena tengahnya si Jerman ini kan
nggak terlalu fisikali, nggak terlalu bagus, Kroos sama si Tinggi. Gundogan, ya kan? Bakal lawannya kan Den Docker sama si William Cavallo yang gede-gede kan? Itu bakal banyak early cross dari si Kimmich sama si Gosens yang siap delivery. Nah, Muller ini bisa ngegunain itu. Oke, kaptennya Bay, siapa Bay? Ya lupa kapten karena kapten di MPL Fantasi ini poinnya akan dikalikan 2, bukan begitu Bung Fahmi? Yoi. Kaptennya siapa Bay? Kasih Kalau tahu ya untuk kapten gua memilih Thomas Muller gua. ini faktor kecintaan sih kayaknya nih. Kita Ya, Kapten dia Thomas udah Muller. menganalisa juga. kapten Thomas Muller dan vice kaptennya gua taruh ke Gosens siap delivery. Wow. Delivery-nya bagus. Harus delivery. On time. On time. Nah, ini apa si Muller, gue juga belum tahu ya penalti yang bakal ngambil Gundogan, Kroos atau Muller. Kita lupa dari tahun Werner. 2011 itu jangan Werner aja dikasih kosong aja nggak ada kiper, dia nggak bisa ngasut. Muller tuh di 2017 ke bawah pas dia lagi masuk ke timnas dipakai-pakainya dia nendang penalti kadang-kadang. Nah, Tapi setelah dia menolak Liverpool, Emang itu pernah nggak dikasih lagi job. Anjir. Nggak dikasih job lagi. Nolak Liverpool lagi. Emang dia tahu. Liverpool. Mulai gue pengen Werner ngomongnya. Udah gila nih, udah kita udahin aja video kali ini ya. Iya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga mudah-mudahan analisa kita yang tadi bisa memberikan inspirasi dan membuat kalian teman-teman kita itu memenangkan berlian kemenangan yang banyak, terutama di Mega Big Trophy ini. Yoi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dia sudah sinting. Bye-bye. Terima kasih.